Halo warga Kristus dan Shalom. Pernahkah kamu merasa heran dengan beberapa tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin rohani? Sebagai seorang Kristen, kita tentu berharap setiap pemimpin kita menjadi teladan yang baik. Namun kenyataan di lapangan seringkali berbeda. Mari kita bahas bersama tentang beberapa perilaku pendeta yang terkadang di luar nalar kita. Dan apa saja yang bisa kita pelajari dari situasi ini. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Sebagai seorang YouTuber Kristen, kami merasa terpanggil untuk membahas topik yang cukup sensitif namun penting. Tujuan kami bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengajak kita semua memikirkan kembali nilai-nilai dasar dalam iman Kristen dan bagaimana seharusnya kita merespon ketika menghadapi situasi seperti ini. Pada zaman sekarang ini, banyak sekali umat Kristen menghadapi berbagai macam ajaran yang menyimpang dari pemimpin gereja. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa pendeta yang mempunyai perilaku yang sangat aneh dan ajaran yang menyimpang. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas. aja teh party he ami aje ora oi gochi yo kai nai ami te gi adela ami aje ora ta ye uड़ी ना जाए हारा ami gi bata ami te lan gi bat ora. Pendeta gelapkan dana jemaat. Secara umum, kasus ini melibatkan seorang pendeta atau pemimpin agama yang menyalahgunakan dana atau aset yang dipercayakan kepadanya oleh jemaat. Dana tersebut biasanya berupa sumbangan, persembahan, atau dana pembangunan gereja. Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama malah digunakan untuk kepentingan pribadi pendeta tersebut. Sama halnya dengan oknum pendeta JJ yang menggelapkan uang jemaatnya di gereja CK7. Oknum pendeta JJ memiliki talenta yang banyak. Ia memimpin di perusahaan besar dan sekaligus pemimpin di gereja CK7. Pendeta JJ tidak memiliki izin untuk mengumpulkan dana kepada jemaatnya yang mengatasnamakan perusahaan untuk berinvestasi di obligasi. Tetapi, dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Jumlah kerugiannya sekitar 52 miliar. Pendeta JJ terkena pidana pencucian uang dengan ancaman penjara 15-20 tahun. Sampai saat ini oknum pendeta JJ tidak jelas kelanjutan kasusnya. Ya, kita berpikir positif saja. Mungkin dia orang kuat. Pendeta ingin menghapus 300 ayat Al-Quran. Beberapa waktu lalu, pendeta Saifuddin Ibrahim membuat kegaduhan dengan video yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus dan direvisi. Kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Menurut Saifuddin, ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren adalah sumber teroris. Dan ia berpendapat bahwa kurikulum di pesantren mengajarkan tentang teroris dan pesantren melahirkan kaum radikalisme. Menanggapi pendapat pendeta Saifuddin, Mahfud MD mengecam dan meminta kepolisian untuk mengusutnya. Kini pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Pendeta menolak penguburan. Dalam kekristenan, terutama gereja, sudah sangat bertoleransi dalam ibadah penguburan. Entah peti mati harganya yang sangat mahal, memasukkan benda-benda di dalam peti mati, atau menggali liang untuk memandikan kembali jenazah dan dikuburkan lagi. Bahkan, gereja juga tidak melarang kremasi jenazah. Kami pernah membahas tentang kremasi jenazah. Linknya kami taruh di deskripsi. Saya ingatkan tas itu
Jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau gue bayarin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Menurut pendeta dari HKBP ini, menolak penguburan jenazah dikarenakan keluarga memasukkan banyak sekali benda-benda ke dalam peti. Keluarga beralasan karena almarhum memintanya. Jadi mereka memasukkan Alkitab, tas, beberapa barang pribadi mendiang, bahkan termasuk rokok dimasukkan ke dalam peti mati. Bukan hanya itu saja, terkadang keluarga rela mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk membuat kuburan yang sangat mewah. Lalu, yang menjadi permasalahan, apakah orang mati bisa membaca Alkitab? Semasa hidupnya saja belum tentu dia membaca Alkitab. Atau rokok di dalam kubur. Bukannya seharusnya kita membahagiakan dan memberkati orang yang masih hidup? Jadi tugas pendeta HKBP ini menegur keluarga untuk apa memasukkan benda-benda ke dalam peti mati. Apalagi ada rokok di dalam peti mati. Lo mau ngerokok bareng di dalam peti? 别跳，我不想活了。你想想你媳妇儿，我媳妇儿跟人跑了。你还有兄弟，就是跟我兄弟跑的。你想想你家孩子，孩子他俩的，死吧！妈，你活着也没啥价值。哎呦我的妈！ Pendeta pelaku KDRT. Seorang pendeta umumnya dianggap sebagai sosok yang religius, bijaksana, dan menjadi panutan. Tindakan KDRT yang dilakukan sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka ajarkan. Pendeta melakukan KDRT terhadap istrinya di Surabaya mendadak viral. Kepolisian Surabaya sudah menangkap tersangka oknum pendeta ini. Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah melakukan penyelidikan kasus tersebut. Pada kesaksian korban, ia menjadi korban KDRT sudah bertahun-tahun. Kasus ini mencuat usai sebuah video KDRT viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang istri dianiaya suaminya yang berinisial MH. Menurut kepolisian, ini bukan hanya kasus KDRT biasa, tetapi ini kekerasan yang sangat sadis berulang-ulang selama 10 tahun, sejak anaknya berusia 4 tahun. Kekerasan tidak hanya pada ibunya, tetapi juga kepada anak-anaknya. Wajar kalau mamanya dan anak-anaknya sekarang mengalami trauma yang sangat besar. Hingga suatu ketika, korban dengan sengaja memasang kamera dan merekam kejadian penganiaya itu tanpa sepengetahuan suaminya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Penting untuk diketahui bahwa tidak semua pendeta melakukan tindakan yang di luar hukum atau doktrin Kristen. Masih ada banyak pendeta yang baik dan benar. Bahkan masih banyak pendeta yang rela berkorban untuk jemaatnya dan menyayangi keluarganya. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kelakuan pendeta di luar nalar. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.